Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktaviani. Saya akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Konstitusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu negara, yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan, dan sebagainya. Menurut Casey Ware, dalam bukunya yang berjudul Modern Constitution, membagi pengertian konstitusi ke dalam pengertian luas dan sempit. Konstitusi dalam arti luas menurut Casey Ware adalah suatu sistem pemerintahan negara dan himpunan norma yang mendasari dan mengatur suatu pemerintahan. Norma-norma tersebut terdiri dari norma yudiris dan norma non-yudiris atau ekstralegal. Pengertian konstitusi dalam arti sempit menurut Ware adalah kumpulan peraturan-peraturan yang legal dalam ketatanegaraan suatu negara yang terhimpun dalam dokumen atau beberapa yang saling terkait. Casey Ware mengklasifikasikan konstitusi ke dalam 5 klasifikasi. Rinciannya sebagai berikut. A. Tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dimuat dalam satu atau beberapa dokumen formal. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal. B. Kaku dan fleksibel. Yang dimaksud dengan konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut. 1. Elastis karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah. 2. Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Hal ini berbeda dengan konstitusi kaku yang mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut. 1. Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. 2. Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus dan istimewa. C. Konstitusi derajat tinggi dan bukan derajat tinggi. Yang dimaksud konstitusi derajat tinggi adalah konstitusi yang memiliki kedudukan tertinggi dalam negara. Seperti yang diketahui, dalam suatu negara terdapat berbagai tingkat perundang-undangan, baik dilihat dari isinya maupun ditinjau dari bentuknya. Konstitusi termasuk dalam kategori derajat tinggi apabila dilihat dari bentuknya berada di atas peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi bukan derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. B. Konstitusi kesatuan dan serikat. Seperti kita ketahui, dikenal bentuk negara serikat dan negara kesatuan. Dalam negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara-negara bagian. Pembagian kekuasaan itu diatur dalam konstitusinya. Dalam negara berbentuk kesatuan, pembagian kekuasaan itu tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaan dalam negara berada di tangan pemerintah pusat. Walaupun demikian, hal itu tidak berarti bahwa keseluruhan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi ke daerah lain dan hal ini tidak diatur dalam konstitusi. Lain halnya dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Dalam konstitusinya terdapat pemencaraan kekuasaan tersebut. E. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan presidensial, antara badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen, dalam arti kedua lembaga tersebut tidak memiliki hubungan secara langsung.
Di sini parlemen tidak mengawasi jalan pemerintahan secara langsung sebab badan ini terpisah satu sama lain. Dan berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa kebalikan dari sistem pemerintahan presidensial yaitu sistem pemerintahan parlementer, yaitu di mana adanya hubungan yang erat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini, lembaga legislatif mengawasi secara langsung lembaga eksekutif. Fungsi konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional. 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru, a birth certificate of new states. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB. Karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. 3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. 5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi 6. Konstitusi sebagai perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hal-hal kebebasan warga negara. Legitimasi konstitusi. Jimli Asyihidiki mempunyai pandangan terhadap legitimasi konstitusi berdasarkan sumber kedaulatan dari suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku dalam paham kedaulatan raja, maka sumber legitimasi adalah kedaulatan raja. Maka raja yang akan menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power, yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatnya lah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan bagian dari paket reformasi hukum untuk mendukung keberhasilan reformasi hukum yang berkaitan dengan investasi dan ekonomi pasar. Carl Friedrich menegaskan bahwa konstitusionalisme mensyaratkan prinsip kekuasaan, akuntabilitas dari pemerintah, dan jaminan hak asasi manusia. Charles Howard MC Wayne dalam kesimpulannya menyatakan bahwa konstitusionalisme mempunyai esensi yang khusus, yaitu merupakan pembatasan terhadap pemerintahan, antitesis dari kesewenang-wenangan, dan kebalikan dari despotisme. Marcus Smith berpendapat bahwa komponen konstitusionalisme meliputi komitmen terhadap rule of law, peradilan yang independen, dan pemilihan umum yang bebas dan terbuka. Sekian presentasi saya mengenai konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.